Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih beri kita kesempatan hidup di hari yang baru. Kembali biarlah kita sebelum masuki hari yang baru kita landasi hidup kita sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan menuntun, membimbing, memimpin kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Sebab itu mari kita akan masuk dalam renungan pagi hari ini dengan firman, yaitu kita buka di dalam kitab Amsal pasal 7 ayat yang kedua. Amsal pasal 7 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Kita baca bersama ayat ini. Amsal pasal 7 ayat 2, 3. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini berkata, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini menegaskan kita kembali, memperingatkan kita kembali bahwa firman Tuhan berkata, simpanlah, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Berpegang, pegang firman Tuhan. Artinya jangan engkau lepaskan firman Tuhan. Jangan pernah engkau lepaskan firman Tuhan. Ayat bilang pegang teguh firman Tuhan. Maka engkau akan hidup. Haleluya, ini jaminan dari Tuhan. Asal kita mau pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, teguh, kuat, ya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan kita lepaskan firman Tuhan. Jangan. Tetapi ayat ini bilang pegang teguh. Pegang pada firman-Ku, perintahku, dan engkau akan hidup. Pegang apapun hukum Tuhan. Kalau itu hukum Tuhan, kita cocok enggak cocok, setuju atau tidak setuju, asal itu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, peganglah perintah, maka kamu akan hidup. Lakukan firman perintahku, kamu akan hidup. Ayat bilang, simpanlah ajaranku. Ajaran apa? Ajaran firman Tuhan. Simpan dan pegang. Simpan dan pegang. Jangan lepaskan, karena ayat ini berkata, itu adalah hidupmu dan itu seperti biji matamu. Artinya kemanapun kita pergi berada, bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, jangan pernah lepaskan perintah-perintah Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan. Ya, karena ini adalah jaminan untuk hidup kita, baik untuk hidup yang sementara sekarang di dunia ini maupun untuk hidup kita di kekekalan di sorga. Ya, jadi firman ini menjamin hidup saudara dan saya selama kita hidup di dunia ini, bahkan sampai nanti kita masuk sorga, dipanggil pulang oleh Tuhan. Firman ini adalah jaminan kehidupan kita. Jadi hidup untuk sementara, peganglah perintah-perintah Tuhan. Dan untuk hidup yang kekal, simpanlah ajaran Tuhan. Kata firman ini, seperti biji matamu. Saudara, ini dua hal yang menjadi jaminan kita. Kalau firman Tuhan kita simpan seperti biji mata kita, tentu kita tidak akan biarkan biji mata ini akan kena kotoran atau ada bahaya
selalu mendadak secara tiba-tiba yang kita lakukan. Kalau ada mara bahaya mengancam, khususnya di mata kita, maka kita langsung otomatis kita akan tutup mata. Untuk apa? Untuk melindungi mata kita, supaya jangan sampai mata kita terkena bahaya, terkena tajam, terkena kotoran, terkena hal-hal yang bisa merusak mata kita, membutakan mata kita. Yang begitu ada bahaya, pertama tindakan kita secara otomatis kita tutup mata. Supaya apa? Supaya mata ini, biji mata ini terlindung dari ancaman, dari bahaya. Demikianlah ajaran firman berkata, simpanlah ajaranku seperti biji mata. Artinya jaga, lindungi, pelihara, lakukan firman setiap hari. Maka setiap hari janji Tuhan pun akan berlaku buat saudara saya. Firman Tuhan berkata, apa yang kau nabur, itu yang kau tuai. Jadi kalau kita menabur, melakukan perintah-perintah firman Tuhan, dan kita simpan ajaran Tuhan, maka kehidupan buat saudara saya adalah jaminan dari Tuhan. Jangan khawatir hari esok bagaimana nanti, apa jadinya nanti dengan dunia kita sekarang dan hari esok. Kita tidak tahu. Yang pasti dunia kita ke depan akan lebih bahaya, lebih mengancam, menakutkan, mengerikan. Tetapi saudara pegang satu saja, firman Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kau akan hidup kalau kau melakukan firman. Kau akan aman dalam perlindungan Tuhan jika engkau simpan firman ini, perintah ini, ajaran ini seperti biji matamu. Seperti kita melindungi biji mata kita dalam apapun bahaya mengancam, kita tetap jaga biji mata kita supaya terlindung, tidak kena bahaya. Demikianlah kita akan melakukan firman. Maka kita akan melihat saudara, apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Kalau kita memperhatikan seperti yang firman Tuhan inginkan, yaitu kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan dan kita simpan ajaran Tuhan ini seperti biji mata. Kita akan melihat dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 apa yang Tuhan lakukan buat kita. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Kita baca bersama. Karena kepada orang yang dikenannya, artinya kepada orang yang berkenan di hatinya. Artinya orang yang mau menyimpan firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan, ini janji Tuhan. Karena kepada orang yang dikenannya, mereka yang melakukan firman adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Otomatis kalau kita melakukan firman, melakukan perintah-perintah firman Tuhan, kita menjaga firman, kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka dia berkata, orang seperti ini seperti orang yang berkenan di hati Tuhan, adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa dikatakan selanjutnya? Tuhan atau Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Puji Tuhan. Hikmat Tuhan berikan, pengetahuan Tuhan berikan, singkapkan, dan kesukaan, artinya sukacita, damai Tuhan berikan. Ini yang pertama, janji Tuhan. Haleluya. Orang yang melakukan perintah Tuhan dan orang yang menyimpan ajaran-ajaran Tuhan. Ini firman Tuhan berkata, dia di hadapan Tuhan adalah orang yang berkenan di
di hati Tuhan. Orang yang menurut dan melakukan perintah Tuhan, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan orang yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berikan dalam ayat ini dikatakan Tuhan akan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita atau kesukaan. Damai sejahtera. Ya saudara, 3 hal Tuhan pertama sediakan bagi umat yang mau menurut dan melakukan firman, yaitu hikmat, pengetahuan. Kita butuhkan, saudara. Dalam banyak hal kita hadapi dalam hidup ini, kita perlu hikmat. Banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini, kita perlu pengetahuan yang lebih dalam. Hikmat yang melebihi di atas rata-rata, itu yang kita perlu. Nah, itu yang kita perlu dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan kita lihat sini Tuhan juga berikan kesukaan. Artinya sukacita, damai, ketenangan, dan teraman. Namanya kesukaan, dia akan menikmati. Ya, tidak perlu dengan kondisi dalam apapun, bagaimanapun kondisimu, entah engkau ada di atas gunung keberhasilan atau di lembah kesusahan, kesukaran, masalah, persoalan. Tetapi Tuhan berjanji orang yang melakukan perintah Tuhan dan menyimpan ajaran-ajaran Tuhan, ya seperti biji matanya, maka orang itu tetap bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membuat jalan bagi dia. Masalah apapun, ancaman apapun, bencana yang di depan kita tidak tahu. Tetapi orang yang melakukan firman perintah dan menyimpan ajaran Tuhan, mereka akan dijamin oleh Tuhan hikmat, jalan keluar. Artinya Tuhan tunjukkan jalan keluar dan kita bisa tangkap, kita bisa mengerti, oh iya begini, oh iya begitu, oh ini yang harus aku lakukan. Itu perlunya hikmat dan pengetahuan bersama-sama. Dan dengan demikian hatimu penuh dengan sukacita. Orang dunia boleh berteriak-teriak dengan keadaan dunia yang terjadi. Tapi anak-anak Tuhan yang setia melakukan perintah-perintah Tuhan dan menyimpan ajaran-ajaran firman Tuhan, mereka akan menikmati sukacita, damai di tengah-tengah kesukaran dunia. Haleluya. Yang menjamin kita bukan manusia atau penguasa dunia ini, tetapi yang menjamin kita adalah Allah, serwa sekalian Allahmu. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan, dampak dari orang yang menurut dan menyimpan ajaran firman. Dan yang kedua, di sini bagian B dikatakan apa dalam ayat ini? Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Oh, luar biasa. Tuhan bilang orang-orang berdosa dipersiapkan Tuhan untuk menimbun, meraup harta dunia ini. Ya. Harta dunia ini, kata ayat ini, ditugaskan menghimpun dan menimbun, menyimpan, menampung semua yang diberikan semua dunia ini. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan katakan akhirnya diberikan kepada orang yang berkenan kepada Allah. Orang dunia yang susah payah mencari rezeki, mencari dunia ini, mengumpulkan, menghimpun, menimbun, saudara, tapi ujung-ujungnya akhirnya akan jatuh kepada orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab itu ayo kita mau belajar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Senang tidak senang, berat atau ringan, ya setuju atau tidak setuju, kalau itu firman Tuhan, ayo kita belajar melakukan
perintah-perintah ini. Dan belajar menyimpan hukum ajaran-ajaran firman Tuhan. Seperti biji matamu. Ini dampak pertama Tuhan berikan pada kita hikmat dan pengetahuan dan kesukaan. Itu berkat yang pertama, dampak yang pertama. Kedua, di sini dikatakan orang-orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun, mengumpulkan harta dunia ini. Apapun bentuknya, semua, saudara. Tetapi ujung-ujungnya akhirnya diberikan kepada orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang berkenan di hati Allah. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Dunia kita ke depan adalah dunia yang sukar dan sulit, yang tidak terbayangkan. Ya, kita sudah lihat semua apa yang sedang terjadi di dunia ini. Manusia diancam dalam ketakutan, bayangan apa yang nanti terjadi di dunia ini. Perang bangsa-bangsa, dan semua manusia sudah ketakutan dengan dunia sekarang. Ya, bangsa besar, bangsa kecil semua sudah ketakutan dengan apa yang nanti terjadi. Katanya mau perang dunia ketiga pecah, ya sudah biarin saja. Tetapi buat saudara dan saya, ayo mari kita mau belajar melakukan perintah-perintah Tuhan dan belajar menyimpan ajaran-ajaran Tuhan, firman Tuhan seperti biji mata. Tuhan berjanji langit bumi boleh berubah lenyap, tetapi janji firman-Nya ya dan amin. Dengar. Dan kedua berkat ini yaitu orang-orang berdosa ditugaskan Tuhan untuk mengumpulkan dunia, harta dunia, menghimpunkan harta dunia, dan akhirnya akan diberikan, harus kata ayat ini, yang kemudian diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Hal sesuatu yang kemudian harus diberikannya. Harus. Wow, luar biasa. Makanya itu luar biasa. Orang yang menurut firman dan yang melakukan dan yang menyimpan firman. Sungguh luar biasa firman itu. Firman yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Hari-hari hidupmu dan hidupku, kita akan tatap ke depan dengan penuh sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Tidak usah dipengaruhi dengan dunia ini. Dunia ini menakutkan. Dan makin lama makin menuju kepada kehancuran. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan firman, menyimpan firman, saudara, merekalah yang akan menikmati hidup yang sesungguhnya. Puji Tuhan, diberkati Tuhan secara luar biasa. Coba kita lihat dalam Mazmur 34. Ini ayat terakhir. Mazmur ayat 34. Kita baca di sini. Ayat 10. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Puji Tuhan, kita baca. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Itu perlu ada dalam jiwa dan roh kita, batin kita. Selalu takut akan Tuhan. Ya, artinya hormatilah Tuhan. Karena ayat berkata tidak pernah kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Waktu dia bilang, ayo orang yang kudus, takutlah akan Tuhan. Orang benar, takutlah akan Tuhan. Bukan takut karena kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa dan kita takut, wajar. Selama kita tidak bertobat, ada ancaman di depan saudara. Ya, Tuhan akan buat perhitungan. Kalau engkau berbuat dosa dan engkau takut, itu wajar. Dan bertobatlah. Tetapi takut yang satu ini, takut yang positif. Takut artinya menghormati Tuhan. Belajar menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Belajar untuk memuliakan Tuhan. Dan
ayat ini berkata, orang kudus yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Puji Tuhan. Tak usah takut bagi dunia ini ke depan. Tak perlu takut. Tapi yang harus kita takut kepada Tuhan, penguasa langit dan bumi. Takutlah akan Dia. Maka ada jaminan buat saudara saya. Kita pasti dipelihara di tengah-tengah kesusahan. Ayat di sini dikatakan, dan ayat 11 dikatakan apa? Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Oh puji Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan. Mungkin kesukaran di depan kita terlalu parah. Sampai singa-singa muda itu yang harusnya dia raja hutan yang dapat mangsa senantiasa. Asal dia lapar, dia cari mangsa, dapat. Lapar, dapat. Tetapi dalam ayat ini singa-singa muda bisa merana kelaparan karena keterlaluan laparnya. Tidak ada santapan dan makanan. Tapi buat orang yang takut akan Tuhan, kata firman, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan, pegang firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia dan takut akan Tuhan. Saudara akan lihat di tengah-tengah kesukaran dunia yang terus mengancam manusia, ada orang-orang benar, orang kudus, saudara saya, tetap dipelihara Tuhan, tetap dijaga Tuhan, tetap dilindungi Tuhan. Kita seperti biji mata, kata Sakaria. Saudara-saudara, seperti biji mata. Barang siapa menjamah matamu, dia sama dengan menjamah mataku. Barang siapa yang mencelakai engkau, merencanakan kejahatan, sama dengan dia menjamah biji mata Allah. Artinya ini jaminan buat saudara saya. Jaminan yang tidak akan berubah. Buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Buat orang-orang benar, orang-orang kudus yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan dan menyimpan ajaran-ajaran Tuhan seperti biji matanya. Maka jaminan Tuhan, dia akan menjaga engkau seperti dia menjaga biji matanya. Oh, luar biasa. Kita aman dalam perlindungan Tuhan, dalam kondisi apapun. Manusia di luar sana boleh berteriak-teriak ketakutan, tapi saudara dan saya tetap penuh dengan sukacita. Damai Tuhan yang melebihi akal itu akan memelihara saudara dan saya. Amin. Ini renungan kita pada pagi hari ini. Biar ini menjadi bekal buat kita sepanjang hari ini. Bahkan seterusnya, simpan firman, lakukan firman, lakukan perintah-perintah Tuhan. Maka kau akan melihat setiap hari pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat saudara saya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami datang padamu bersyukur, terima kasih kembali Engkau membekali kami dengan firman-Mu. Tuhan, asal kami mau belajar melakukan perintah-perintah Tuhan dan kami mau belajar untuk menyimpan setiap perkataan firman-Mu, maka kami akan melihat janji Tuhan yang luar biasa. Berkat lahir dan batin Tuhan berikan kepada kami. Ketenangan jiwa, ketenangan roh kami Tuhan berikan. Dan kebutuhan keperluan kami tidak akan kekurangan, kata firman-Mu. Tidak akan kekurangan yang baik untuk kami. Karena Tuhan sumber segala hidup kami. Kepada Tuhan kami bersandar, berharap sepenuhnya di dalam hidup ini sampai Tuhan datang kedua kali. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati mereka baik rohani terlebih maupun jasmani. Ajarilah kami umat-Mu untuk dapat melakukan firman. Mampukan kami Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Mu, untuk dapat tunduk pada firman-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Makasih, berkati umat-Mu sepanjang hari ini dengan ketenangan jiwa, sukacita, kesukaan sorga. Itulah kekuatan mereka selalu mengalir dan mengalir. Terima kasih Bapak.
Inilah doa ucapan syukur kami naikkan pada Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami masuki hari yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.